Menuju liga yang lebih kompetitif dan mendunia, sepak bola Indonesia tengah menapaki babak baru. Di balik layar, semangat perubahan terus menyala. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus, mengungkapkan sebuah visi besar, menambah kuota pemain asing di Liga 1 menjadi 11 pemain per tim. Ini bukan sekadar angka, ini adalah langkah strategis demi membawa kualitas Liga 1 ke level yang lebih tinggi. Saat ini, di musim 2024-2025, setiap tim bisa mendaftarkan 8 pemain asing, dengan 6 yang diizinkan tampil di lapangan. Namun ke depan, langit lebih luas menanti. Ferry menyampaikan bahwa untuk musim depan, setiap tim berpeluang mendaftarkan 11 pemain asing, dengan 8 yang dapat diturunkan dalam satu pertandingan. Sebuah terobosan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan profesionalisme di dalam negeri. Tak berhenti di situ, rencana jangka panjang sudah disusun. Di musim 2026-2027, visi besar itu bahkan bisa menjadi kenyataan penuh, seluruh 11 pemain asing yang didaftarkan dapat menjadi bagian dari susunan tim di lapangan. Namun semua ini tak serta-merta dijalankan tanpa pertimbangan matang. Kami akan terus mengamati efektivitas regulasi yang berjalan, menganalisis data, dan memastikan setiap langkah membawa kemajuan nyata, ujar Ferry dengan penuh keyakinan. Langkah demi langkah, Liga 1 bergerak menuju standar internasional. Bukan untuk meninggalkan jati diri, tapi untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang di lapangan, tapi tentang keberanian untuk terus maju dan berkembang. Alasan LIB tambah pemain asing Liga 1 jadi 11. Ferry membantah alasan membuka pintu lebar-lebar kepada pemain asing untuk menurunkan harga pasaran pemain lokal. Meskipun berhembus isu, para pemilik klub mulai resah, dengan harga pemain lokal yang kontraknya di atas pemain asing, sedangkan berdasarkan kualitas, pemain asing masih lebih unggul. Selain itu, ini merupakan upaya untuk menaikkan ranking Liga 1 di Asia Tenggara. Saat ini untuk Liga 1, yang kini terperosok ke peringkat 11 dalam daftar peringkat kompetisi klub zona timur. Hal ini menempatkan Liga 1 di bawah antara lain Liga Kamboja dan Liga Hong Kong. Liga 1 tidak mendapatkan slot di Asian Champions League (ACL Elite), liga tertinggi antar klub di Asia. Saat ini, Liga 1 hanya memiliki satu slot untuk ACL2, yang merupakan kompetisi kasta kedua Asia, dan satu slot untuk AFC Challenge League yang merupakan kasta ketiga. Menurutnya, rencana penambahan kuota pemain berpaspor luar negeri untuk meningkatkan daya saing di Liga Indonesia. Kalau Liga 2 masih sama regulasi pemain asing untuk musim depan. Kalau Liga 1, ide awalnya karena kami ingin bersaing di Asia jadi bukan karena harga pemain lokal mahal, ujar dia. Mulai musim ini di Asia kuota pemain asing sudah bebas. Berangkat dari itu, makanya kami buat proposal untuk 3 tahun ke depan. Setidaknya akhir Mei sudah ada keputusan, ia menambahkan. Manajemen Persib Bandung memberikan tanggapan terkait rencana penambahan kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Melalui CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, klub menyatakan dukungan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh operator Liga dan Federasi Sepak Bola Nasional. Dikutip dari laman resmi klub, Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 Aditya menyampaikan bahwa Persib Bandung sebagai klub profesional siap menyesuaikan diri dengan setiap regulasi resmi yang ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI selaku regulator. Dengan kata lain, Persib Bandung pun tidak terlalu mempermasalahkan soal penambahan kuota pemain asing di kompetisi Liga 1 musim depan. Terkait rencana penambahan kuota pemain asing menjadi 11 pemain per klub pada musim depan, kami menghormati dan mendukung penuh kebijakan tersebut, ujar Aditya.
Efek buruk dari rencana regulasi 11 pemain asing dengan 8 boleh bermain di lapangan di Liga 1 Indonesia musim depan. 1. Berkurangnya kesempatan pemain lokal, dengan 8 pemain asing yang bisa bermain, menit bermain pemain lokal, terutama pemain muda, akan semakin terbatas. Ini dapat menghambat pengembangan bakat lokal dan potensi mereka untuk bersinar di level klub maupun tim nasional. 2. Ketergantungan pada pemain naturalisasi di timnas, kurangnya menit bermain bagi pemain lokal dapat mendorong tim nasional untuk lebih mengandalkan pemain naturalisasi, yang mungkin tidak mencerminkan identitas sepak bola Indonesia. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. 3. Kesenjangan finansial antar klub. Klub dengan dana besar akan diuntungkan karena mampu mendatangkan pemain asing berkualitas dengan memenuhi kuota pemain asing, sementara klub dengan anggaran terbatas akan kesulitan bersaing. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan kualitas antar tim di Liga 1. 4. Risiko finansial klub. Banyaknya pemain asing dapat meningkatkan beban gaji klub. Jika manajemen keuangan buruk, klub bisa terlilit utang atau mendapat sanksi embargo transfer dari FIFA akibat tunggakan gaji pemain. 5. Hilangnya identitas sepak bola Indonesia. Dengan dominasi pemain asing, Liga 1 berisiko kehilangan karakter, sebagai kompetisi yang mengutamakan talenta lokal. Meski ada potensi peningkatan kualitas kompetisi, dan daya tarik liga, efek buruk ini menjadi kekhawatiran utama, terutama terkait pembinaan pemain lokal dan keberlanjutan finansial klub. Liga Indonesia adalah liga yang levelnya sangat rendah, walaupun biaya klub yang dikeluarkan hampir setara Liga Jepang, tapi dari segi kualitas sepak bola minim, dan liga ini harusnya menjadi liga pembinaan dan pengembangan bagi talenta lokal. Daripada menambah kuota pemain asing, lebih bijak bagi federasi untuk mewajibkan semua klub profesional di Liga 1 dan Liga 2, untuk memiliki akademi sendiri dari mulai kelompok U10 sampai U19 dan kemudian membuatkan kompetisi kelompok umur yang terstruktur. Pembinaan yang dilakukan saat ini sangat kurang ideal. Apalagi klub-klub Liga 1 juga masih pada nunggak gaji pemain. Wacana ini membuat kita heran apa motivasi di baliknya.